Pertanyaan selanjutnya, Bang. Cara stand up di tempat rame supaya nggak ngebom dan nggak ngeblank. Aneh banget pertanyaannya. Cara stand up di tempat rame supaya nggak ngebom dan nggak ngeblank. Dia asumsinya adalah dia kalau sepi nggak ngebom dan nggak ngeblank. Iya, ya kan. Nggak ada yang nonton, sepi. Gimana sih? Aneh banget. Pertanyaannya aneh banget. Mungkin apa? Mungkin kayak makin rame tuh makin grogi atau makin bising? Atau Antara rame audiensnya kan bikin grogi atau mungkin rame situasi kan nggak semua gig nyaman gitu bagi komika. Kadang ada yang mobil melintas. Oke, gue coba untuk menjawab. Moga-moga ini jawabannya tepat. Siapa nggak ada namanya ya? Orang itu kan nanya gimana caranya kondisi rame bisa pecah dan Nggak ngeblank. nggak ngeblank dan nggak anyep. Iya. Oke, pertama untuk nggak anyep aja kan berarti kita harus berhasil membuat mereka ketawa. Kalau kita mau membuat mereka ketawa, mereka harus mengerti, dan sebelum mereka mengerti, mereka harus mendengarkan. Nah, kalau kondisinya rame, yang paling penting adalah gimana cara kita bisa mendapatkan perhatian semua orang. Itu, jadi memenangkan perhatiannya dulu. Karena kalau mereka nggak memperhatikan, mereka nggak dengar, mereka nggak ngerti nggak pecah. Nah, biasanya, tapi ini gue tahu jawaban gue ini tidak bisa dipakai untuk semua orang. Biasanya, kalau gue manggung di tempat yang rame, yang gede banget, dan ini sifatnya gig ya, bukan special atau bukan tour gue sendiri, itu gue biasanya ngebuka dengan gerakan-gerakan besar gitu. Jadi mencoba untuk mendapatkan perhatian orang. Biasanya makin gede tempatnya, apalagi kalau outdoor, makin butuh theatrical. Tapi gue bilang juga itu mungkin kurang tepat, karena kalau gue emang bercandanya banyak bawa badan gitu. Lo kalau stand up gitu-gitu enggak ya? Kalau ngebom, saya bantu gini-gini. Demi tawa. Artinya gue biasanya ketika beat-beat awal gue tuh beat-beat banyak act out gue. Untuk dapetin. Mungkin nyapanya. Iya mungkin, pokoknya gerakannya gerakan-gerakan besar aja untuk memastikan lu kelihatan. Abis itu kalau lu bisa ngebuka dengan beat-beat yang pakai act out akan lebih baik, karena teatrikal gitu, orang dari jauh akan memperhatikan gerakan lu dulu untuk kemudian nyimak gitu. Atau lu bisa buka pakai riffing, itu juga salah satu yang sering gue pakai. Kalau gede banget, biasanya gue dapetin perhatian publiknya dengan riffing, karena seperti yang kita tahu, kalau satu penonton dipanggil, penonton lain langsung siap-siap, takutnya dia yang disebut. Kayak di kelas aja, kalau di kelas Herman, nah ketika Hermannya dipanggil, semuanya langsung merhatiin ke guru, karena mereka takut nama berikutnya yang disebut oleh guru adalah nama dia gitu. Nah, jadi salah satu caranya adalah dengan riffing. Nah itu untuk mendapatkan perhatiannya dulu. Kalau untuk sisanya itu adalah solidnya beat ya. Soal nggak anyep itu mah beda urusan. Jadi nggak ada hubungannya sama rame atau enggak. Kalau ngeblank juga urusannya sama ketenangan. Nah mungkin nggak tenang ada hubungannya dengan banyaknya orang. Tapi ini kendalanya kendala psikologis nih. Jadi fear of rejection. Makin banyak orang, makin takut mendapatkan penolakan. Nah kalau menurut gue, kalau lu ini sering terjadi, tapi gue perhatiin sama pelawak-pelawak muda. Kalau lu belum berdamai dengan semua yang jadi kekurangan lu, agak susah juga tuh untuk bisa tenang di atas panggung. Karena lu takut dijudge. Kalau lu nggak peduli dijudge orang, karena lu udah berdamai sama kondisi lu, ya paling apa sih, hitam kan gue diomongin, apa sih paling gue gendut, apa sih paling gue apa. Kalau misalnya lu, termasuk lu berdamai kalau lu ngeblank, harusnya lu jadinya lebih tenang di atas panggung. Tapi itu bukan ilmu stand up, itu ilmu public speaking secara umum. Gitu sih. Kalau ramenya karena situasi, misalnya ada blender tadi. Kalau menurut gue, itu apaan tuh? Suara apaan tuh? Kalau menurut gue, tapi ini gue sih ya, kalau gue datang ke sebuah tempat open mic, abis itu gue ngeliat bising jalan raya, bising segala macam, gue bisa minta tolong sama anak komunitas, mic-nya kayaknya dikencengin deh. Karena mic-nya harus mendikte suara lain. Mic-nya harus di level ketika lo ngomong, mau bising pun tetap kedengeran paling depan. Sisanya sih, dan ini masalah kematangan ya, kalau lu harus stand up di pinggir jalan raya, harus addressing the elephant in the room di depan. Kalau lu tahu kebisingan jalan raya itu udah pasti ada di pikiran yang nonton, bahas.
Ya, mungkin begini ya rasanya stand up di pinggir F1 Sepang gitu. Ngerti gak sih kayak gitu? Jadi mesti lu supaya orang tahu, lu address masalahnya di depan. Tapi nggak bisa juga tiap dan kadang-kadang kalau kita udah riffing tentang itu, misalkan tadi gitu ya, sebelum gue stand up, gue pernah soalnya di Palembang. Waktu itu mereka pakai sebuah cafe yang semi outdoor, belakangnya tembok memang, tapi belakangnya lagi jalan raya. Kalau misalnya lu address di depan di Elephant in the Room dengan bilang bahwa ya ini rasanya kayaknya stand up di pinggir sirkuit F1 Sepang ya, terus dapat tipis-tipis respect. Ketika bunyi ngeng, tuh Michael Schumacher tuh gitu. Berarti maksudnya Tintin, itu dia tuh. Siapa? Alan Prost. Gue tahunya nama-nama lawas lagi, siapa sih pembalap zaman sekarang. Tapi kerja kan maksud gue addressing the elephant in the room. Belakangan ketika ada kebisingan bisa lu riffing, tapi lagi-lagi tuh jam terbang dan ketenangan. Tapi itu triknya sih kalau menurut gue. Ada tambahan dari lu? Kalau ini Bang, stand up ya, pakai setup, mau punchline tiba-tiba dipotong oleh kebisingan. Ya. Apakah itu harus diulang? Maksudnya lebih baik disebutin lagi punchline-nya atau mending ya udah kita lanjut saja. Nah, ini dia nih, nggak pernah ada jawaban mutlak. Kadang-kadang kalau gue di situ ya, kadang-kadang gue mikir gue bercandain kebisingannya, habis itu, udah nggak lucu deh, terus gue lanjut. Biasanya ketawa tuh, dapat ketawa di situ. Jadi gue menimbang kalau gue mana yang lebih gede ketawanya. Kalau gue gituin, gue berdamai mengamini, atau gue tetap coba untuk ngulang. Nah nimbangnya itu susah. Sangat tergantung sama kondisi penontonnya. Ada penonton yang lebih pecah kalau kita, ketutup motor lagi. Udahlah, kalau saya ulang nggak lucu, terus kita ngelanjut bisa pecah di situ. Ada juga tipe penonton yang lebih senang kalau misalkan saya ulang ya, terus keluar punchline-nya gitu. Jadi susah, harus ngeraba tempatnya kalau menurut gue. Berarti ini ya tentatif ya, tergantung kondisi. Iya, dan itu butuh kematangan jam terbang untuk bisa nentuin. Lu nggak ada tambahan? Nggak ada. Oke, kalau gitu. Kita ketemu di pertanyaan selanjutnya.